Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan. Kita rehat dulu sejenak membahas oknum-oknum habaib ya. Saya akan informasikan sekarang yang tidak kalah penting. Urusan nasab kita akan lanjut ya. Tetap kita akan berjuang untuk menunjukkan dan menuntut siapa yang sebetulnya benar dan siapa yang sebetulnya berdusta. Tetapi jangan lupa, kita ini musim politik. Ya, ada informasi yang paling terbaru dan bagi saya ada kaitannya dengan mereka, ya ada jelas. Anies Rashid Baswedan. Kini Demokrat berpikir ulang ya, mengevaluasi pencalonan, pendeklarasian Anies Rashid Baswedan oleh Demokrat. Ini ngeri-ngeri sedap. Demokrat mengevaluasi. Akankah Demokrat menarik dukungan kepada Anies Rashid Baswedan atau bagaimana? Tapi yang jelas kode-kodenya saya kira ke arah sana. Coba kita baca nih, lagi rame nih sekarang. Jadi ada banyak faktor yang menurut Demokrat akan mengevaluasi lagi pencapresan Anies. Urusan elektabilitas yang cenderung stagnan, gak naik-naik bahkan turun. Terus yang kedua, belum ada kepastian urusan cawapres. Ya inginnya kan Demokrat itu ya AHY jadi cawapresnya. Tapi oleh Anik gak dilirik. Kayak kita baca nih dulu ya beritanya. Ruwet cawapres Anies Baswedan. Demokrat mau evaluasi dukungan, saudara. Pernyataan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief perihal urgensi sosok calon wakil presiden bagi capres koalisi perubahan untuk persatuan Anies Baswedan menuai dinamika di internal. Apalagi Andi mengungkapkan Partai Demokrat akan mengevaluasi dukungan. Akan dievaluasi nih. Yang oleh Rizik Syihab itu sampai dikatakan gubernur terbaik. Anies tuh melawan oligarki, tidak mengecewakan selama memimpin Jakarta. Itu ya kata beliau Al-Imam Petamburan. Kemarin Andi menduga lambatnya deklarasi cawapres menjadi penyebab elektabilitas Anies mengalami tren penurunan dalam sejumlah lembaga survei akhir-akhir ini. Dengan hipotesa itu, Demokrat menurut Andi bakal mengusulkan kepada Anies agar segera mendeklarasikan pasangan capres-cawapres pada Juni 2023. Sekarang ya, bulan Juni ya. Memang ada kecenderungan menurun dari survei indikator karena mungkin dugaan kami, hipotesa kami adalah lambatnya proses deklarasi. Andi menilai deklarasi Anies dan pasangannya bakal bisa menggerek elektabilitas mantan gubernur DKI Jakarta itu dalam bursa Capres 2024. Sebab para pendukung membutuhkan kepastian sehingga mampu memberikan dukungan lebih maksimal pada kontestasi politik itu. Kalau jarak sudah cukup menganga, itu pasangannya juga akan berat. Jadi harus segera dilakukan deklarasi pasangan supaya rakyat dan basis-basis pemilih partai maupun mereka yang mau perubahan itu yakin mulai bergerak dan menaikkan kembali elektabilitas Pak Anies. Intinya itulah ya, dari beberapa survei Anies selalu terbawah. Coba nih. Berdasarkan simulasi 18 nama capres, Prabowo unggul dengan 25,3%. Beda tipis dengan Ganjar yang memperoleh 25,2%. Sementara Anies 12,5%. Pun pada simulasi 10 nama capres, Prabowo teratas dengan 29,1%, Ganjar Pranowo 26,1% dan Anies 13,2%. Weslah, kasihan saya membaca data-datanya, intinya selalu terbawah. Ini saya kira ancaman serius dari Demokrat kepada ya Anies Rashid Baswedan, kepada ya Nasdem gitu loh. Kapan dideklarasikannya? Kapan dideklarasikannya? Dan saya kira
Saya lebih sepakat kepada pengamat-pengamat yang mengatakan, apa sih susahnya mengambil AHY menjadi cawapres? Anak muda yang gagah kok, masa nggak mau? Pasti akan menaikkan elektabilitas Anies Baswedan. Tapi poinnya satu saya kira, sampai detik ini Anies itu masih mengintip tokoh-tokoh dari Nahdlatul Ulama. Bahkan kemarin masih baru sekali, Khofifah digadang-gadang untuk menjadi wakil presiden Anies Baswedan. Kenapa? Pengen dari tokoh Nahdlatul Ulama. Karena ya kita tahu sama-sama basis pendukung Anies itu siapa gitu loh. Ya salah satunya kelompok yang sedang sedang diungkap nasabnya, itu karena mereka itu yang selalu melakukan ijtima'ul ulama. Ini nyambung kepada mereka, jelas nyambung. Ketika Taufik Assegaf mengatakan jangan ikuti ulama yang dekat dengan pemerintah, dengan kekuasaan, dengan penguasa, dia nggak sadar bahwa kelompoknya, bahwa gengnya itu ya paling utama di dalam mendukung capres atau cawapres. Cuma sayang, yang didukung mereka itu selalu kalah. Itu masalahnya. Makanya hati-hati dekat dengan mereka. Rata-rata biasanya kalah gitu loh. Yang didukung oleh kelompok itu, kelompok Petamburan salah satunya, itu kalah. Rata-rata loh, rata-rata. Bisa dong itu dijadikan ukuran. Ya sekarang lihat aja siapa yang didukung capres oleh mereka, yaitu Bapak Anies Baswedan, Anies Baswedan, pasti 100% dukung dia. Ya meskipun Bahar Smith itu sempat teriak-teriak ya, nggak ada, anak nggak mau dukung capres cawapres. Cuma kalau diminta untuk memilih, ambil yang lebih sedikit buruknya. Dah lah. Jadi kalau memang Anies nanti batal jadi capres, ya kita syukur, alhamdulillah. Ya syukur dong. Tapi kalaupun jadi, ya kita jangan jadi soal. Kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk bertengkar secara ideal mengalahkan Bapak Anies Rashid Baswedan. Karena apa? Banyak faktor lah. Politik identitas, dukungan dari Islam garis keras, segala macam. Nah, semuanya ditampung oleh Anies tuh. Nampung semuanya, bergerombol di sana. Mau apa jadinya Indonesia bila kemudian mereka lalu bangkit lagi setelah kematiannya beberapa tahun yang lalu oleh Jokowi. Ya, kita mengharapkan pemimpin Indonesia itu meneruskan apa yang telah dilakukan oleh Jokowi, dan tegas juga sama seperti Jokowi. Kalau Jokowi dianggap pelangak pelongo, ya, tetapi mampu memberikan ketegasan ketika beliau mengeluarkan kebijakan, maka pengganti Presiden Jokowi nanti, misal Ganjar Pranowo, ya, itu kan gak kelihatan tak pelongonya. Kita harap ketegasannya lebih hebat daripada Jokowi. Ya dong. Jokowi aja yang dianggap pelongo mampu menghabisi mereka. Ya minimal organisasinya dulu. Nanti kepemimpinan setelah Jokowi baru, ya orang-orangnya yang diceduk satu persatu, para ideolog yang menyebarkan Islam yang tidak rahmatan lil alamin, yang ingin memberontak negara ini, yang ingin mengganti sistem negara ini. Oh, ini penting sekali. Jangan sampai luput dari perhatian kita semua kelompok-kelompok kayak gini. Dan kita tidak bisa mewujudkan itu semua bila tanpa ada kekuasaan yang didukung oleh kita, berpihak kepada kita, itu dong. Maka saya selalu ngajak di sini, tidak perlu sama seperti saya ngajak. Kalau bisa milih presiden, ya, yang tidak didukung oleh kelompok mereka, itu aja. Kalau bisa, banyak faktornya, banyak alasan kenapa seperti itu. Nantilah di lain kesempatan saya akan bahas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.